kepada ya Masyaallah, makasih banyak Bapak. Dan mohon maaf pamit terlebih dahulu untuk Bapak Haji Maman Taufikur Rahman dikarenakan beliau ada tugas yang mulianya di tempat yang lain. Oleh sebab itu kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Haji Maman Taufikur Rahman selaku petugas KUA dari KUA Keramat Jati. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, oleh sebab itu insyaallah kita akan lanjut kepada prosesi inti acara kembali, yaitu nasihat pernikahan. Kepada Al Ustaz kami persilakan fal yatafadhal ila masykurah. Duduk kan? Duduk aja. Satu duduk di sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama yang saya hormati dua keluarga besar dari dua mempelai, yang saya hormati dan saya muliakan para sepuh dan bibi sepuh, yang saya hormati dan saya muliakan para handai kaulan karib keluarga yang dimuliakan oleh Allah SWT. Wabil khusus kedua mempelai yang berbahagia di pagi hari yang mulia ini. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan memuji Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Nikmat sehat, nikmat kemudahan di dalam kebaikan, nikmat Islam, nikmat iman, dan semua nikmat yang lainnya yang kita tidak sanggup untuk menyebutnya. Karena Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka pastinya kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Maka dengan semua nikmat Allah ini, akhirnya telah kita saksikan sebuah akad yang sangat kuat dari ikatan pernikahan antara kedua mempelai. Dengan begitu mudahnya, semoga kemudahan ini sebagai pertanda kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberkahi bagi kedua mempelai selanjutnya dalam perjalanan bahtera rumah tangga mereka nanti. Innahu walidzalika wal qadiru alaihi. Salawat dan salam tidak lupa kita berdoa kepada Allah semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, inilah pernikahan, akad nikah atau pernikahan merupakan suatu kebutuhan yang menjadi kebutuhan dari seorang anak manusia di dalam kehidupan mereka ini. Oleh sebab itulah kita saksikan menjadi suatu perjalanan kehidupan manusia dari awal sampai nanti yaumul qiyamah nanti, yang namanya pernikahan itu dilakukan oleh manusia dengan apapun yang menjadi ragam latar belakang mereka, dengan aturan, dengan tata cara dari apa yang mereka lakukan. Tapi tentunya kita sebagai seorang muslim mengimani dan meyakini bahwasanya apa yang menjadi aturan yang datang dalam agama kita untuk keterikatan, ikatan yang mulia ini dari hubungan laki-laki dan wanita dengan penuh kesucian, yang terbaik adalah apa yang menjadi aturan agama kita yang mulia, yaitu agama Islam. Ya. Ini
hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan kedua mempelai berjalan menurut apa yang menjadi fitrah manusia. Dan perkara ini pun menjadi perkara yang disukai, dianjurkan oleh agama kita. Ya, Nabi yang mulia alaihissalam pernah datang kepada beliau 3 orang yang bertanya kepada istri-istri beliau tentang bagaimana ibadah Rasulullah sehari-harinya di rumah. Ya, maka istri-istri beliau pun menjawab beliau begini dan begitu dari ibadah yang beliau lakukan. Kemudian 3 orang ini merasa melihat kok ibadah Nabi SAW kelihatannya biasa-biasa saja. Sehingga salah seorang di antara mereka, karena saking semangatnya, ada yang berkata, saya tidak akan menikah. Saya tidak akan menikah. Saya akan menjauhi wanita, tidak akan menikah. Maksud hati ingin fokus ibadah kepada Allah. Dan Rasulullah SAW mendengar perkataan 3 orang itu, di antaranya yang nggak mau menikah ini. Maka Rasulullah SAW marah. Nabi SAW marah dan bersabda dengan sabda beliau dengan penuh kelantangan. Bahkan di sebagian riwayat beliau disebutkan sabda Nabi ini Nabi SAW ucapkan di tengah-tengah para sahabat. Nabi bersabda, amma ana. Adapun saya sholat malam tapi saya tidur juga. Saya puasa di siang hari tapi saya juga berbuka. Nggak ada saya puasa siang hari. Dan Nabi SAW bersabda, wa ana atazawwajun nisa. Tapi saya juga menikahi wanita. Kemudian Nabi bersabda, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang nggak suka cara beragama seperti yang aku lakukan, dengan tidur di waktu malam dan juga sholat, dan tidak puasa setiap hari, dan menikahi wanita, ini menjadi perjalanan agama. Siapa yang nggak suka perjalanan keagamaan seperti yang aku lakukan, dia bukan golonganku, kata Nabi yang mulia alaihissalam. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran buat kita sekalian. Tidak disukainya seorang itu hidup membujang, laki-laki ataupun wanita. Karena perjalanan para nabi dan rasul, apalagi baginda Nabi kita Muhammad SAW yang menjadi junjungan kita, beliau sangat menekankan hal ini. Yang gak suka dengan cara perjalanan keagamaanku, diantaranya dengan menikah, dia bukan golonganku, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bagaimana pernikahan ini juga sesuatu yang sangat ditekankan dan tidak disukainya seorang untuk menjadi seorang yang membujang, tidak memiliki pasangan. Bahkan dahulu Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, kalau istri saya meninggal di pagi hari, saya akan segera menikah. Saya nggak mau bermalam satu malam tanpa ada pasangan di sisi saya. Sampai sedemikian rupa apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, karena melihat perjalanan keagamaan, ibadah yang sangat suci dengan adanya pernikahan ini yang sangat digemarkan oleh agama kita yang mulia. Maka ini hadirin dan dirahmati dan dimuliakan Allah. Pernikahan di dalam agama kita bukan hanya menjadi suatu yang menjadi kebiasaan manusia, tapi sudah masuk ke dalam bagian keberagamaan yang kita beribadah kepada Allah SWT dengan adanya akad pernikahan ini. Oleh sebab itulah Islam datang dengan menjelaskan aturan-aturan, syarat-syarat rukun yang harus dipenuhi sehingga pernikahan yang terjadi, akad nikah yang terikat penuh dengan kesucian, penuh dengan kesakralan, penuh dengan tanggung jawab. Bukan sesuatu yang dilakukan oleh sebagian orang yang didasari atas dasar syahwat semata, yang didasari atas dasar kezaliman, di atas dasar perzinahan, perbuatan keji, dan seterusnya, di mana semua itu tidak melebihi daripada apa yang menjadi perilaku dari haiwan. Berbeda dengan agama kita, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan kesucian, penuh dengan perkara-perkara yang menjunjung tinggi kehormatan. Lihatlah seorang wanita, mereka nggak bisa menikahi dirinya sendiri, tapi harus ada yang mewalikannya dari seorang laki-laki yang memiliki akal yang kuat, yang memiliki akal yang teguh, sehingga tidak menyerahkan kecuali kepada orang yang dia mengetahui, mengenal jelas akan kedewasaannya, pertanggungjawabannya. Disaksikan oleh saksi-saksi 2 orang laki-laki yang juga memiliki akal yang kuat, akal yang sehat untuk
menetapkan bahwasanya ini adalah akad yang serius, bukan untuk main-main, bukan untuk kezoliman dan seterusnya. Apalagi bahkan yang menjadi penyerta-penyertanya, ya, kita semua yang melihat laki-laki di sini. Ya, ini pun menjadi suatu dorongan dan tuntutan secara mental bagi kedua mempelai akan apa yang mereka jalani nanti harus penuh dengan tanggung jawab. Tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dilakukan secara diam-diam seperti apa yang menjadi perbuatan para pezina dalam melakukan hubungan antara laki-laki dengan wanita, diam-diam, sembunyi-sembunyi. Karena begitulah perbuatan haram. Perbuatan haram itu adalah perbuatan ketika dilakukan seorang secara fitrahnya akan merasa malu untuk ditunjukkan kepada manusia. Tapi perbuatan yang halal diridhoi oleh Allah pastinya akan mendapat keridhaan, mendapat penerimaan dari orang banyak, terutama orang-orang yang memiliki akal yang sehat dan agama yang kuat, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah karunia dari Allah SWT akan akad pernikahan yang penuh dengan aturan-aturan yang menjunjung tinggi kehormatan dan kesucian yang diatur oleh Islam. Kita bersyukur kepada Allah SWT akan nikmat yang mulia ini. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita yakini juga dengan baik. Perlu kita pahami dan yakini juga dengan baik bahwasanya hakikat dari pernikahan yang Allah ikatkan seorang hamba satu dengan yang lainnya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala ikatkan hati mereka. Allah yang ikatkan hati mereka, Allah yang pertemukan mereka, Allah yang menjodohkan mereka. Ya. Dan ini kan menjadi sesuatu yang beredar perkataan di tengah-tengah manusia. Jodoh Allah yang menentukan, jodoh tidak akan lari kemana-mana. Kita hanya bisa berusaha. Tapi yang menetapkan dan menentukan dan mengikatkan hati itu akhirnya bersatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan di dalam kitabnya, Allah berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim." Kalau kamu mengeluarkan biaya, membelanjakan seluruh apa yang ada di muka bumi ini untuk mempersatukan hati mereka, kamu nggak akan bisa mempersatukan hati mereka. Karena yang bisa mempersatukan hati hanyalah Allah. Manusia mungkin hanya bisa mengusahakan mempersatukan manusia satu dengan yang lainnya secara fisik. Tapi hati, nggak ada yang bisa menyatukan kecuali Allah. Allah katakan, kalau kalian belanjakan seluruh isi bumi untuk mempersatukan hati manusia, nggak akan bisa. Walakinnallaha allafa bainahum. Tapi Allah lah yang mengikat hati di antara mereka. Ya. Maka ini harus kita pahami dan yakini dengan baik. Wabil khusus kedua mempelai. Ingat anugerah dan nikmat Allah ini. Tidak terjadi kesepakatan, tidak jadi persatuan hati ini kecuali Allah yang anugerahkan. Agar mereka bersyukur kepada Allah SWT akan nikmat yang mulia ini. Agar mereka bersyukur kepada Allah SWT akan keterikatan hati ini. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Nabi SAW bersabda, "Ya muqallibal qulub." Wahai Allah yang membolak-balikan hati. Wahai Allah yang membolak-balikan hati. Berarti yang membolak-balikan hati Allah. Sekarang kita bisa suka, besok bisa benci. Sekarang benci, besok bisa suka. Allah yang membolak-balikan hati. Maka kedua mempelai hendaklah meyakini dan memahami ini dengan baik. Sehingga terikat hati mereka dengan penuh harap, dengan penuh ketundukan kepada Allah. Bersyukur kepadanya. Bersyukur akan apa yang Allah tetapkan bagi mereka berdua dari ketetapan hati untuk bersatu, menjalin bahtera rumah tangga, mengarungi bahtera rumah tangga menurut apa yang Allah cintai dan ridhoi nanti dalam perjalanan rumah tangga mereka. Dan Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Lam yura lil mutahabbaini mithlu nikah." Enggak ada sesuatu yang lebih membahagiakan, yang lebih baik dari dua orang yang sudah saling mencintai kecuali pernikahan. Ya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikah adalah solusi dan jalan keluar terbaik bagi orang yang sudah saling memiliki ketertarikan satu dengan yang lainnya, kecenderungan satu dengan yang lainnya, ya. Pernikahan itu adalah solusi yang terbaik yang dengannya Allah akan limpahkan dari rasa cinta itu
kebaikan, karunia, barokah, keluarga, rezeki, dan lain-lain dari karunia yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, setelah kita mengetahui, setelah kita melihat, mendengar apa yang menjadi kebaikan dari agama kita tentang pernikahan ini, kebesaran keagungan Allah dengan akad ikatan pernikahan ini, karena memang sesungguhnya akad pernikahan dipersatukannya seorang dengan lawan jenisnya dengan ikatan yang sakral ini tanda di antara tanda kebesaran keagungan Allah. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Di antara tanda-tanda kebesaran keagungan Allah, Allah jadikan kalian pasangan dari golongan kalian sendiri, sesama manusia. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan kalian mungkin bisa berpasangan dengan lain jenis dari manusia. Kecenderungan kepada hewan bisa saja. Tapi Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya menjadikan kita berpasangan dengan yang sesama, dengan jenis kita manusia. Ya, ini tanda di antara tanda kebesaran keagungan Allah, dan banyak lagi pelajaran di dalamnya yang menunjukkan akan karunia, kebesaran, keagungan Allah, kemahasempurnaan Allah SWT kepada kita sekalian dengan adanya akad pernikahan ini, untuk kita ambil pelajaran buat semua, buat siapa saja, apalagi kita sebagai seorang muslim. Nah, setelah kita ketahui ini semua, setelah kita ketahui kebesaran keagungan Allah pada akad pernikahan ini, ya, maka ada bekal yang harus menjadi pelajaran khusus bagi kedua mempelai. Pelajaran khusus bagi kedua mempelai sebagai bekal mereka mengarungi bahtera rumah tangga mereka nanti. Ya, tentunya nasihat-nasihat ini adalah perkara yang mungkin sering kita dengar atau kita ketahui. Akan tetapi Allah SWT telah memerintahkan kepada kita sekalian untuk terus saling nasihat-menasehati, untuk terus saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Dan Allah telah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, beri nasihat, diingatkan, karena pengingatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Allah SWT telah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu semua manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang memiliki 4 sifat, kecuali orang yang beriman, orang yang beramal saleh, dan saling menasehati dalam kebenaran serta saling menasehati dalam kesabaran. Maka kita tentunya ingin menjadi orang-orang yang terhindar daripada kerugian dari menjalankan hidup yang fana dan sesaat ini. Dan di antara sebab kita terhindar dari kerugian adalah untuk terus saling melanjutkan memberi nasihat, ya, satu dengan yang lainnya di dalam kebaikan dan sabar. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, tentunya selain syukur kita kepada Allah SWT, mari kita ambil pelajaran mobil khusus kepada kedua mempelai. Bentuk nasihat sebagai bekal mengarungi bahtera rumah tangga nanti. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan bagi kita sekalian ketika kita menjalankan apa yang Allah cintai dan ridhoi di dalam agamanya ini. Adapun nasihat yang pertama bagi kedua mempelai, tentunya adalah nasihat yang ma'ruf bagi kita sekalian. Perintah kita di dalam beragama, perintah kita dalam menjalani hidup ini untuk menjadikan hidup dan mati kita lillah, untuk menjadikan segala aktivitas kita karena Allah, untuk Allah, dalam rangka ibadah kepada Allah, dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Luruskan niat-niat kita di dalam membangun rumah tangga ini. Allah SWT berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan oleh kalian, katakan wahai Muhammad, katakan juga kalian wahai umat Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah Allah agar kita menjadikan hidup dan mati kita lillah, karena Allah. Termasuk di dalamnya adalah bagian yang menjadi aktivitas kehidupan kita. Jadikan itu lillah, jadikan karena Allah. Lakukan dengan penuh keikhlasan, mengharap keridhaan Allah SWT. Allah SWT berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan mereka kecuali untuk memurnikan keikhlasan di dalam mengamalkan agama mereka. Dan bagi kita kaum muslimin, akad pernikahan, melangsungkan pernikahan, ini bagian dari din. Dan Allah perintahkan mengamalkan bagian agama dengan penuh keikhlasan, memurnikannya lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka sekali lagi ini peringatan dan mengingatkan bagi kedua mempelai. Lakukan ini lillah. Lakukan ini karena Allah. Dalam rangka mengharap apa yang menjadi pahala ganjaran dari Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian nasihat juga bagi kedua mempelai. Ya. Untuk menjauhi hal-hal yang bertolak belakang dari penghambaan diri kita kepada Allah. Menjauhi hal-hal yang bertolak belakang dari hal-hal yang mencemari pemurnian ibadah kita kepada Allah dalam akad nikah ini. Apa itu hal-hal yang mencemarinya? Banyak sekali. Banyak sekali hal-hal yang mencemarinya di dalam pernikahan kita atau perjalanan rumah tangga nanti. Yang mencemari yang paling buruk dalam pencemaran adalah penyekutuan kepada Allah. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi bahtera rumah tangga nanti. Kekufuran yang dilakukan di dalam mengarungi bahtera rumah tangga nanti. Ini bertolak belakang dengan apa yang menjadi asas kita menjalani kehidupan lillah. Jadi dengan berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah pada apa yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu banyak sekali. Ya, seperti misalnya kalau berkaitan dengan pernikahan itu, banyak orang-orang yang menentukan pernikahan menganggap bahwasanya hari-hari tertentu memiliki keutamaan, memiliki kekeramatan tersendiri untuk melakukan akad pernikahan. Bahwasanya hari inilah hari keberuntungan. Kalau hari lain nanti akan datangkan kesialan. Ya, dan saya harap keluarga besar kedua mempelai ya mengadakan tepat di tanggal hari kemerdekaan ini bukan dalam rangka menganggap hari ini adalah hari keberuntungan tersendiri. Ya, karena ini adalah keyakinan yang perlu dalil. Kapan Allah mengatakan tanggal 17 itu sebagai keberuntungan tersendiri? Tidak ada. Kalau kita menentukan yang Allah tidak tentukan, kita melangkahi Allah. Tapi kalau pandangan, penilaiannya, pertimbangannya, kalau tanggal 17 hari libur, yang sifatnya manusiawi, material, yang bisa kita pahami, ini hari libur, keluarga gampang ngumpul, tanggal 17 juga gampang diingat, ya nanti yang ngerayain bukan kita doang, orang-orang ngerayain pada lomba-lomba, ya kan, untuk mengingat di hari ke depan, ya material nggak ada masalah, yang bisa kita pahami dengan akal sehat. Tapi kalau keyakinan-keyakinan gaib dari keberuntungan, kesialan tertentu dengan hari-hari ini termasuk kesyirikan yang sudah mulai terjadi di awal akad nikah. Ini harus dijauhi. Juga kekufuran. Lihat Nabi Yakub alaihissalam menjelang kematiannya masih mewasiatkan kepada anak-anaknya, siapa yang kalian sembah nanti setelah saya mati? Mereka mengatakan kami menyembah Allah, anak-anaknya mengatakan demikian. Ini menunjukkan Yakub. Dan para nabi dan rasul yang lainnya banyak contohnya sangat memelihara dan menjaga bagaimana kehidupan rumah tangga bersama istri, bersama anak-anak, menjauhi hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi tujuan asas dalam pernikahan, yaitu lillah, karena Allah SWT. Jangan sampai ini terjadi. Ya, yang pakai jimat, yang masih melihara jimat itu dibuang, ya, dijauhi. Ya, nggak ada urusan jimat dengan kesukaan seorang dengan yang lainnya. Tadi sudah dijelaskan di awal, Allah yang menyatukan hati. Bagaimana sebuah benda yang dia sendiri kita buat, yang dia sendiri kita yang ngikat, terus dia memberi manfaat kepada kita, padahal kita yang bikin dia. Gimana kita bisa meyakini sesuatu yang nggak jelas, sebab akibatnya akan suatu perkara kita yakini menjadi penentu, menjadi sebab akan suatu kebaikan atau keburukan. Ini harus dijauhi keyakinan-keyakinan seperti itu. Ini nggak benar. Ini bertolak belakang dengan apa yang menjadi tujuan asas kita dalam beragama, dalam beraktivitas keberagaman kita lillah. Maka ini nasihat bagi kedua mempelai yang kedua yang harus dijauhi. Dan seorang harus saling mengingatkan antara pasangan suami dan istri mengenai hal ini. Karena ini sangat menentukan apa yang menjadi keberkahan dalam rumah tangga mereka. Mereka tegakkan lillah dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan jauhi hal-hal yang bertolak belakang dengan penghambaan diri kepada Allah. Menjauhi hal-hal yang bertolak belakang dengan pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, dari perbuatan syirik, dari perkara tahayul, khurafat yang diyakini, yang itu sama sekali tidak berdasar atas dasar syariat dan juga tidak berdasar atas dasar akal sehat. Ya. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, nasihat juga bagi kedua mempelai. Di dalam menjalani bahtera rumah tangga nanti untuk bisa saling memahami satu dengan yang lainnya.
Ingatlah yang menjadi suami kita, suami akhir zaman. Yang menjadi istri kita, istri akhir zaman. Yang penuh dengan kekurangan. Yang penuh dengan kekurangan. Kita menuntut kesempurnaan dari pasangan. Ini adalah tuntutan yang mustahil. Karena kita menuntut kesempurnaan pada makhluk. Sedangkan yang sempurna hanya Khalik. Kita menuntut kesempurnaan pada pasangan kita, selamanya kita akan kecewa. Dan menjalani hidup dengan kekecewaan. Tapi hendaklah kita beradaptasi dengan kekurangan-kekurangan itu. Sempurnakan kekurangan-kekurangan itu. Perbaiki sedikit demi sedikit kekurangan-kekurangan itu. Ya, mengalah untuk kekurangan-kekurangan itu. Berusaha memahami untuk kekurangan-kekurangan itu. Memaklumi kekurangan-kekurangan itu. Begitulah rumah tangga. Begitulah rumah tangga. Ya, karena yang akan menjadi pendamping kita, pasangan kita, itu manusia. Malaikat pun bukan. Dan manusia tempatnya keliru dan salah, tempatnya kekurangan. Menuntut kesempurnaan, maka ini sama saja kita menghayal dengan hayalan yang gak akan mungkin kita capai. Maka ini yang harus dipahami oleh kedua mempelai dalam bahtera rumah tangga nanti. Itulah pasangan mereka yang penuh kekurangan. Itulah suami mereka yang penuh kekurangan. Itulah istri mereka yang penuh dengan kekurangan. Lihat Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda wabil khusus kepada seorang suami, la yufrik mu'minun mu'minatan idza kariha minha khuluqan ahabba minha khalqan akhar. Janganlah seorang laki-laki begitu saja bermudah-mudah menceraikan seorang wanita mukminah yang menjadi pasangannya. Karena kalau dia nggak suka satu perangai, dia akan suka perangai yang lainnya. Lihat Nabi SAW memberikan petunjuk bagi kita sekalian. Istri yang menjadi istri kita itu mungkin akan ada perangai yang tidak kita sukai. Tapi jangan kita lihat apa yang tidak kita sukai untuk kita buat keputusan begitu saja. Padahal dia masih punya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak untuk jadi pertimbangan. Apalagi seorang laki-laki yang diberikan kelebihan dalam akal yang teguh, akal yang sehat. Jangan menjadikan penilaian kekurangan seseorang. Karena selamanya kita nggak akan benar dalam keputusan. Dan juga bagi seorang wanita telah diingatkan secara khusus oleh Nabi kita yang mulia alaihi wasallam apa yang menyebabkan mereka akhirnya banyak menjadi penghuni neraka. Karena mereka itu dalam melakukan pertimbangan lebih melihat kekurangan daripada kelebihan suaminya. Kata Nabi SAW, ya, yang paling banyak masuk neraka adalah para wanita. Kemudian ditanya kenapa, apa sebabnya? Kemudian Rasulullah menjawab, kufrul asyir. Mereka di antara dosa yang paling banyak mereka lakukan, ingkar terhadap kebaikan suaminya. Gimana mereka lakukan itu? Rasulullah SAW mengatakan, ketika suaminya telah berbuat baik sepanjang hayatnya, banyak berbuat baik, kemudian satu saat suaminya berbuat keliru dan salah, kekurangan. Kemudian dia mengatakan, dengan melupakan kebaikan suaminya, dia mengatakan, aku gak pernah melihat kamu berbuat baik. Dia mengingkari kebaikan suaminya. Dan ini sebab besar akhirnya para wanita menjadi golongan yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Maka harus dijauhi. Ini harus dijauhi. Ya. Melihat, mempertimbangkan pasangan kita hanya dari sisi kekurangan-kekurangannya saja. Kalau itu yang menjadi pertimbangan kita, selamanya nggak ada pernikahan yang akan langgeng. Karena yang namanya pernikahan adalah menyatukan dua orang yang penuh dengan kekurangan. Maka hendaklah saling memaklumi, hendaklah saling memahami, saling memaafkan, saling melengkapi, saling menasehati satu dengan yang lainnya. Nabi kita yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Pergauli manusia, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Dan manusia yang paling berhak untuk kita perlakukan dengan baik adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dari istri, suami, orang tua, yang paling dekat dengan kita. Mereka paling berhak untuk kita perlakukan dengan baik. Dan itu perintah Nabi kita yang mulia, shalawatullah wassalamuhu alaih. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, sebagai nasihat juga bagi kedua mempelai di kesempatan yang berbahagia ini, untuk mengisi, menghidupkan, memakmurkan rumah tangga mereka dengan beribadah kepada Allah dan saling tolong-menolong dalam ibadah. Ingatkan istri yang masih kurang dalam beribadah, melalaikan sholat, suruh sholat. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabar untuk mengingatkan mereka sholat.
Begitu juga seorang istri kalau suaminya kelihatan sudah mulai lalai sholat, ya, lalai untuk ke masjid, ingatkan untuk mereka ke masjid, ingatkan untuk mereka sholat. Begitu juga anak-anak, kata Nabi SAW, muru auladakum bisalah wahum sab'a sinin. Perintahkan anak-anakmu sholat ketika mereka umur 7 tahun. Bahkan Nabi izinkan untuk memukul anak-anak yang disuruh sholat nggak mau sholat, untuk dipukul dengan pukulan yang mendidik. Pukulan agar jadi pelajaran. Ninggalin sholat itu bukan sesuatu yang ringan untuk mereka lakukan. Maka inilah keluarga yang diinginkan oleh agama kita. Pasangan suami istri saling mengingatkan beribadah kepada Allah, ya, mengingatkan anak-anak, mendidik mereka untuk menjadi hamba-hamba Allah yang menunaikan hak Allah, yang memperhatikan hak Allah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka isi makmurkan rumah tangga kita dengan ibadah. Nabi yang mulia alaihissalam pernah bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibaca ayat-ayat Al-Quran itu layaknya bintang-bintang yang dilihat oleh penghuni langit. Kita penghuni dunia melihat langit berbintang bercahaya, maka begitulah cahaya rumah yang diisi dengan bacaan Al-Quran dilihat oleh penduduk langit. Maka isi rumah kita dengan ibadah sehingga rumah kita bercahaya. Rumah kita dijauhi oleh syaitan, yang syaitan itu diantara tujuan yang dia inginkan memisahkan antara dua orang yang berumah tangga untuk berpisah. Iblis, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, meletakkan singgasananya di atas laut dan menyebar tentaranya. Kemudian tentaranya kembali untuk melaporkan hasil kerja mereka kepada iblis. Ada yang melaporkan, saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Iblis mengatakan, kamu belum berbuat apa-apa. Sampai ada yang melapor kepada iblis dari bala tentaranya, yaitu syaitan ini melaporkan, saya telah berhasil memisahkan antara seorang dengan istrinya. Maka kata iblis, anta, wah kamu ini. Sehingga setan yang satu ini didekatkan kedudukannya dengan iblis. Ini menunjukkan bagaimana iblis itu sangat menginginkan porak-porandanya sebuah keluarga. Karena kalau porak-poranda keluarga, maka akan porak-poranda masyarakat. Porak-porandanya masyarakat, lingkungan, akan porak-poranda suatu negara. Maka semua berawal dari keluarga. Dan iblis sangat tidak menginginkan keluarga itu bahagia, berjalan pada kebaikannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin itu semua, makmurkan rumah tangga kita, rumah-rumah kita dengan ibadah. Nabi yang mulia alaihissalam bersabda, kalau kalian melaksanakan sholat wajib, maka jadikan bagian sholat sunnah kalian di rumah kalian. Jadikan rumah kalian jangan kayak kuburan yang jauh dari ibadah dan bukan tempat ibadah. Makmurkan rumah kalian dengan ibadah. Qiraatul Quran, kita sholat di dalamnya. Nabi SAW bahkan bersabda, inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ini perintah dari Nabi SAW bagaimana kita ini diperintahkan untuk memakmurkan rumah kita dengan ibadah. Maka ini nasihat bagi kedua mempelai. Mengarungi rumah tangga nanti, isi, makmurkan rumah kita, rumah tangga kita. Saling tolong menolong untuk beribadah pada Allah, saling mengingatkan untuk beribadah pada Allah, ya, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dari apa yang harus kita adaptasikan diri kita untuk bisa saling menerima satu dengan yang lainnya dan meniatkan apa yang menjadi perjalanan rumah tangga ini karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan ganjaran apa yang ada di sisinya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kedua mempelai. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah melimpahkan kepada keduanya keberkahan. Mengumpulkan mereka berdua di dalam kebaikan dan takwa. Semoga kita yang menyaksikan menjadi orang-orang yang menyaksikan kebaikan. Sehingga kita ikut mendapatkan pahalanya. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita sekalian, kekurangan-kekurangan kita. Dan semoga Allah SWT mengumpulkan kita kembali bersama orang yang kita cintai, keluarga kita, bapak ibu kita di dalam surganya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah khairan kepada guru kita Ustaz Yudi Kurniawasi hafizahullah taala yang telah banyak sekali mendapatkan khususnya buat mempelai wanita dan ikhwan juga dan umumnya untuk kita semua yang mendengarkan, mudah-mudahan kita bisa mengambil
mengambil hikmah manfaat dari apa yang Ustaz sampaikan. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, ada satu lagi rangkaian acara di mana ikhwan dan akhwat, ikhwati billah azani Allah wa yakum, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya pernikahan bukannya hanya menyatukan kedua mempelai, namun juga menyatukan ikatan kerabatan antara kedua besar keluarga. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menyimak penyerahan hadiah secara simbolis yang akan diberikan oleh saudara Faiz Muhtar Azhar dan kepada saudara Abdul Kafi. Pada beliau kami persilakan untuk bisa dikenal. Mohon di sini Bapak. Bisa lihat ke depan penyerahan secara simbolis. Semua diterima Bapak. Tahan. Ditahan dulu Bapak. Begitupun nanti sebaliknya penyerahan balik dari Bapak Abdul Kafi kepada saudara Faiz Muhtadi Azhar. Itu terima itu. Dan ini salah satu sunnah Rasulullah SAW, tahadu saling memberi maka akan timbul rasa cinta. Masya Allah. Baik, bisa dulu kembali. Baik, Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, alhamdulillah rangkaian demi rangkaian telah kita lewati bersama, dan kini kami mewakili Muhammadiyah Indonesia dan juga keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau khilaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kami dan juga Bapak Ibu bisa memakluminya. Kami mohon pamit terlebih dahulu. Kita sama-sama menutup acara majlis akad pernikahan ini, kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kami persilakan kepada akhina pengantin mempelai pria untuk bisa langsung masuk ke ruangan VIP untuk ada sesi foto dan mendoakan mempelai wanitanya. Terima kasih Allah. Tapi masih ada kan? Ini udah kan streaming? Udah ditutup belum ada? Boleh Bapak bisa langsung di TV Bapak. Pesannya silakan Pak. Sudah. Yang belum cuci tangan belakangan ya. Ya.